warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kami ucapkan SD Islam Al-Azhar 45 Palembang. Selamat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan pengikut beliau yang masih menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi. Semoga nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari baginda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Nurul Huda siswa kelas 5 Turki 2 SD Islam Al-Azhar 45 Palembang. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan ayat suci Al-Quran mendapatkan Ya Rabbal Alamin, Masya Allah ya. Semoga nanti juga anak-anak kita JPP baca nasi saya itu. Amin. Makin banyak yang bagus, makin banyak yang bagus lagi. Ya, dengan guru kualitas dari Al-Azhar ini. Pastinya ya, insya Allah, masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah di pada pagi hari yang sejuk ini. Kita berkumpul di aula SD Islam Al-Azhar 45 Palembang dalam acara kajian Islam yang bertema Pola Asuh Rasulullah dalam mendidik anak sebagai pemimpin di era digital. Puji dan syukur juga kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya. Kepada yang terhormat Bapak Halim Abdul Halim selaku kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Islam Al-Azhar 45 Palembang Bapak Asriwanto, kru dan manajemen Ustaz Mirza yang telah hadir di sini, dan guru dan semua jajaran staf SD Islam Al-Azhar 45 Palembang. Tak lupa saya haturkan selamat datang kepada seluruh orang tua kampus Al-Azhar Palembang yang dari SMP, orang tua SMP, TK, mungkin ada beberapa yang hadir karena kebetulan pada pagi hari ini TK ada acara akhir sana. Jadi yang besar di sini ada SD Islam Al-Azhar 45 Palembang. Selamat datang, dan saya juga mengaturkan terima kasih banyak atas kehadiran ayah dan bunda di awal ini yang mungkin sudah meninggalkan tugas di rumah, yang meluangkan waktunya juga acara sekolah pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak
kepada seluruh orang tua, maka panitia juga akan selalu mengusahakan agar selanjutnya akan ada tamu-tamu lagi yang bertaraf nasional untuk kami hadirkan sebagai acara sekolah untuk parenting kepada orang tua kampus Al-Azhar Palembang. Dan tak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada seluruh pengurus Jamiah SD Islam Al-Azhar 45 Palembang yang sudah membantu acara ini dan berapresiasi juga untuk waktu dan tenaganya sehingga acara ini dapat terlaksana pada pagi hari ini. Mungkin kata sambutan saya juga sebatas itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Mungkin itu saja. Kepada Allah saya minta maaf apabila ada salah dan perkataan saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada yang terhormat dari nasional kita, Ustaz Ahmad Zaki Mirza MC di Sekolah Al-Azhar SD Palembang. Baik, sekarang kami ada boleh foto bersama terlebih dahulu. Boleh Pak Ustaz, Mami Lulu dan Pak Halim lihat kamera senyum sumringah. Masya Allah. Satu lagi Ya, ditemani oleh Ketua Jamiah kami. penyerahan dan tanda tangan Ya, dari Pak Ustaz pelatihan kita. Bunda Lulu Oktaviani SD. Terima kasih Ustaz Zaki sudah berkenan. Terima kasih Pak Ustaz telah menyempatkan hadir dan semoga menerima saudara kata kita pada hari ini. Ya Bapak Ibu hadirin, tanpa menunggu lama lagi kita mendengarkan tausiah kajian Islam dengan tema pola asuh Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya mengucapkan salam, tetapi alhamdulillah jawabannya sudah semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang mulia guru kita Ustaz Ahmad Zaki Mirza MC, matta'anallahu tul hayati. Yang terhormat Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 45 Palembang, Bunda Lulu Oktaviani SD, Wakil Kepala Sekolah Bapak Sriwanto SPDI, dan seluruh kru dari yang mulia guru kita Ahmad Mirza Zaki Mirza, alhamdulillah, dan kepada seluruh bapak yang terhormat, bapak orang tua murid, dan begitu pula yang banyak bunda-bunda orang tua murid dari TK, SD, dan SMP, alhamdulillah. Bapak Ibu, dari program Jamiah, beliau selalu berkoordinasi kepada kami bagaimana kalau kita mendatangkan penceramah nasional. Nah, gitu semangatnya dari tahun lalu pun, tapi baru terlaksana sekarang. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah
dan berkat kerjasama kita semua antar kampus, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewujudkan keinginan kita. Dan pada hari ini yang mulia Ustadz Ahmad Mirza Zaki Mirza LC alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Ustadz, mohon berikan kami ilmu pencerahan Pak Ustadz sebagai bekal kami, dan mohon doakan kami juga semoga sekolah kami khususnya kampus Al-Azhar Palembang ini Pak Ustadz tetap berjaya. Karena apa Pak Ustadz ini kalau yang mengundang Al-Azhar insya Allah beliau selalu ready. Saya baru mendengar bahwa dari tim beliau baru saja pulang dari Al-Azhar 32 Padang Pak Ustadz ya, alhamdulillah. Dan beliau juga waktu saya di Kemandoran sering kami undang beliau ini. Insya Allah 2 kali atau 3 kali di Kemandoran Pak Ustadz. Kalau nggak salah 2 kali ya, alhamdulillah dulu. Nah, pokoknya beliau selalu semangat memberikan kita ilmu khususnya komunitas Al-Azhar. Boleh dong tepuk tangan untuk Pak Ustadz. Demikian dari kami, tidak banyak Bapak Ibu, karena nanti yang banyak dari Pak Ustadz insya Allah akan memberikan kita pencerahan sebagai bekal kita untuk mendidik anak-anak kita. Semoga nanti anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sukses, apalagi menghadapi di masa tahun 2030 ke depan. Itu sangat seret kalau menurut AI itu, tetapi insya Allah sekarang kita akan diberikan pembinaan oleh beliau. Dan kami sebagai Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 45 Palembang mohon maaf kalau terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuka acara secara resmi Pak, mohon membukanya dengan resmi. Kami mohon kesediaan Pak Kepala Sekolah membuka acara secara resmi. Bapak Ibu, dengan memohon ridho Allah, mari kita sama-sama membuka acara kajian Islam dalam tema pola asuh Rasulullah dalam mendidik anak sebagai pemimpin di era digital bersama Ustadz Ahmad Zaki Mirza LC. Mari kita sama-sama buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 45 Palembang. Boleh tepuk tangan yang gembiranya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ibu Narina, kita nengan-nengan dikit sini. Oke, apa lagi cek gitu cek? Iya. Ya. Tak banyak ini cek, nak diampaikan cek. Cek pipit. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita Sudah kita tunggu. Iya, Beliau juga sudah hadir. iya betul sekali. Kita menanjak ke acara yang inti kita yang akan disampaikan oleh Dai Nasional Ustadz Ahmad Zaki Mirza yang telah di tengah kita pada hari ini. Sebelumnya izin Pak Ustadz dan tim kami membacakan biografi beliau. Silakan Ibu Narina. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, biografi dari Ustadz Ahmad Zaki Mirza LC. Nama lengkap Ahmad Zaki Mirza LC. Tepat tanggal lahir Jakarta 8 November 1979. Pendidikan Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung Bogor. Kemudian Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, lulus tahun 2003. Karir dakwah, Ustadz Zaki mulai dikenal publik sejak mengikuti ajang Dai TPI pada tahun 2005. Sejak itu beliau aktif berdakwah melalui berbagai media, termasuk televisi, serta terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Tanpa tunggu panjang lagi Cak, kita persilakan saja kepada Ustadz Ahmad Zaki Mirza LC. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan dan kemuliaan, rasa-rasanya tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita persembahkan kepada Allah Rabbul Izzat kecuali kalimat Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah, yang sudah memuliakan kami sebagai hamba-Mu, makhluk-Mu, dengan sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sampai detik ini Engkau masih memberi kami nafas. Engkau masih menitipkan jantung yang berdetak. Engkau masih memberikan nadi yang berdenyut, kaki yang masih bisa melangkah, mata menatap, tangan menggenggam, semua anggota tubuh kami sehat walafiat. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Padahal kalau mau dipikir, kita ini hamba-hamba Allah yang masih sering bikin dosa. Betul ya Bapak Ibu ya? Sebagai anak kita masih sering melawan sama orang tua. Betul? Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami. Betul? Sebagai suami Pak, kita masih sering bohong sama istri. Betul? Nah itu dia. Tapi terima kasih ya Allah, terima kasih kami masih diberi kesempatan hidup untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah kami lakukan, untuk memperbaiki khilaf, introspeksi dan selalu bermuhasabah. Terima kasih ya Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan subhanallah, karunia Allah terindah itu ketika kita sebagai hambanya diutuslah seorang manusia yang paling hebat, manusia yang paling sempurna, tidak ada kurangnya, manusia yang kesehariannya paling pantas untuk kita contoh dan suri tauladani, manusia yang paling jujur lisannya, paling romantis kepada istri dan keluarganya, paling tepat janjinya, paling komitmen amanahnya, paling indah senyumnya. Itulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bu, Ya. oh iya, masih hidup? Alhamdulillah. Ini dari tadi manggut-manggut menyimak yang saya sampaikan, apa terpesona melihat saya ini? GRA Jadi subhanallah, sekarang ini zaman sudah semakin canggih, teknologi semakin modern. Tolak ukur kebahagiaan rumah tangga akhirnya parameternya adalah sosmed. Ibu lebih banyak percaya kepada postingan-postingan orang tentang istri yang solehah. Sebagai suami tiap malam scroll di TikTok, mendengarkan yang viral-viral. Apa kata di TikTok? Laki-laki tidak bercerita, jarang berbicara. Ya itulah teknologi zaman. Akhirnya kita mengukur kebahagiaan orang dari sosmed. Betul nggak Bu? Kalau belum posting di depan rumah yang megah, kayaknya belum bahagia. Kalau belum
foto di depan mobil yang mewah kayaknya masih jauh dari happy. Padahal kebahagiaan sejati yang hakiki adanya bukan pada postingan sosmed, tapi yang paling tahu adalah hati kita masing-masing. Alhamdulillah, nanti kita ngobrol santai lebih dalam lagi. Yang kami muliakan selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 45 Palembang, Ayahanda yang mulia Bapak Abdul Halim SPD, yang sudah kita arahkan, yang sudah kita dengarkan arahan beliau begitu semangat dan menggebu-gebu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau dalam semangat dan kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 45 Palembang, yang mulia Bapak Sriwanto SPD, hadir juga bersama kita semua. Ketua Jamiyah kan? SD Al-Azhar Ibu Lulu Oktaryani. Yang mana beliau, Bunda? Bunda, terima kasih sudah menerima kami dengan sangat baik. Walaupun untuk menuju ke tempat ini perjuangannya dahsyat, sampai saat ini masih berasa saya ngos-ngosannya. Memang jujur seumur-umur saya ngisi ceramah ya baru di sini sih. Mantap ya, Pak ya. Tadi Ustaz Ilham, ketua lembaga kami, sebelum saya naik nawarin, Ustaz mau lewat tangga apa lewat lift? Saya pikir serius. Hitung-hitung pagi ini saya belum jogging, ya saya lewat tangga lah. Bagus Ustaz, karena memang gak ada liftnya. Wah, di prank saya. Makanya saya lihat ibu-ibunya nih ramping-ramping semua. Gimana nggak ramping? Lantai 4 dulu. Olahraga ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Tadi saya pas sampai Bu, pas jalan salaman sama ibu, itu sebenarnya saya lemas loh. Cuman malu aja saya tahan-tahan gengsi kan. Sampai di sini, masya Allah, udah disiapin semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang disiapin ada, tahu yang dibungkusin ntar kira-kira ada apa enggak ya? Baik, kemudian juga hadir selaku koordinator acara pagi ini Ibu Ria Purnama. Hadir beliau, Bunda. Masya Allah, terima kasih Bunda semangatnya. Seluruh Bapak Ibu guru dan orang tua murid TK, SD, SMP Islam Al-Azhar Palembang. Memang alhamdulillah yang disampaikan Ayahanda Kepala Sekolah kita. Saya di Jakarta, Bekasi, Surabaya memang beberapa kali mengisi acara di Al-Azhar tentang parenting sambil safari dakwah. Dan subhanallah berjodoh lagi kita di sini, alhamdulillah. Dan tentu kegiatan kami ini bukan titik yang pertama. Safari dakwah ini ada 18 rangkaian titik yang harus kami datangi. Saya lupa sudah ini titik keberapa, saking bingungnya. Berapa sih? 16. Saya lupa sudah. Beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu lebih, kami tiba di kota Palembang, langsung meluncur ke Pagar Alam. Di Pagar Alam kami beberapa hari di sana, 8 masjid, alhamdulillah. Dan ternyata saya baru tahu kalau ternyata perjalanan Palembang ke Pagar Alam itu cukup sebentar ya waktunya. Dari bandara saya melek lagi, merem lagi. 8 kali saya sudah merem melek.
yang ke-8 tiba-tiba di tengah hutan. Waduh, saya apa ada di Afrika? Doa saya saat itu cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, karena jalannya belok-belok saja. Ini mana jalan lurusnya gitu ya. Alhamdulillah, satu kesan yang tidak bisa kami lupakan, kembali kami ke kota Palembang. Nanti malam ada satu masjid, besok subuh pagi kami sudah harus kembali ke Jakarta lagi. Doakan saya, Ustaz Ilham Maulana beserta tim selalu diberi kesehatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah sampai di Jakarta besok sore saya harus terbang lagi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Malaysia lusa ada kajian rutin di Singapura. Dari Singapura sebelum ke Jakarta ada acara safari di Brunei Darussalam. Itu semua kalau ada yang undang, doain aja Bu ya. Kalau ada yang undang. Ini ngeprank lagi nih. Tapi yang di Jakarta serius Bu. Besok saya balik ke Jakarta, ada meeting, kami persiapan grand launching untuk paket umroh keberangkatan di bulan September. Karena paketnya agak sedikit unik, kami akan mengajak para jamaah selain umroh, tapi akan kami ajak juga para jamaah untuk masuk ke kota Amman, Jordan dan Yerusalem untuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu nanti yang ada rezeki ikut umroh bersama kami bisa langsung ngasih donasi ke warga Gaza yang ada di Jordan dan di Aqsa. Jadi nggak usah dititip-titip lagi. Ibu yang ada rezeki, tetangganya nitip, ibu bawa sendiri, kasih langsung ke sana. Karena akhir bulan kemarin setelah Lebaran, saya, istri dan anak-anak sudah melakukan yang sama sambil survei dan aman, alhamdulillah. Kalau untuk di Jordan ya, nanti itu kita bahas. Bapak Ibu yang berbahagia, apa program kami keliling mulai dari Pagar Alam sampai di kota Palembang ini. Insya Allah programnya sangat-sangat bermanfaat. Sudah para jamaah di setiap masjid diajak ngaji, menuntut ilmu, sharing pengetahuan. Setelah itu dilanjutkan lagi, diajak untuk berbuat baik. Karena yang namanya menuntut ilmu harus disempurnakan dengan berbuat baik. Sebagaimana Allah memerintahkan sholat, maka Allah juga perintahkan berbuat baik. Ketika Allah perintahkan mendirikan sholat, maka Allah ikut sertakan dengan perintah berbagi zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Program kami di setiap titik, di setiap masjid tidak lain adalah mengajak para jamaah untuk mengingat bekal yang mau kita bawa ke akhirat. Sisihkan rezeki kita nanti, lillahi ta'ala, tidak ada paksaan. Dari sedekah yang kita kumpulkan, kita akan sama-sama cetak Al-Quran. Seperti inilah Al-Quran yang sudah kami cetak. Ada tulisan Al-Quran wakaf. Kalau sudah berbicara tentang wakaf, maka urusan dunianya selesai. Namanya saja wakaf. Dari bahasa Arab waqaf, artinya berhenti. Jadi kalau sudah berbicara wakaf, maka urusan dunianya selesai. Apapun yang diwakafkan hubungannya langsung kepada Allah. Jadi jangan pernah main-main dengan urusan wakaf. Tanah yang sudah diwakafkan itu sudah milik Allah, harus dipakai untuk kepentingan agama. Rumah tahfiz yang diwakafkan berarti sudah tidak boleh dimiliki secara pribadi karena sudah diwakafkan. Ada 3 hal yang kita tidak boleh main-main. Berapa hal? 1, urusan wakaf. 2, urusan yatim piatu. Hati-hati.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 3, ini yang harus hati-hati, urusan haji dan umroh. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau ada punten, mohon maaf, travel niat dari awalnya bukan untuk melayani tapi untuk mengeruk keuntungan dari orang yang mau ibadah, dieksploitir sehabis-habisnya, tidak akan lama pasti Allah buka pintu airnya. Contoh, ibu ingat nggak ada salah satu travel yang puluhan ribu jamaahnya tak berangkat viral, ownernya justru foya-foya ke Eropa. Ingat ya, nggak usah kita sebut nama travelnya ya, Fast Travel. Habis udah gatal ya. Makanya hati-hati di travel kami. Saya sampaikan, kita ini pelayan orang mau beribadah, jadi berikan pelayanan yang terbaik. Kalau ada pelayanan yang terbaik berkah, tapi sebaliknya hati-hati. Maka Quran wakaf ini tuh tidak bisa diperjualbelikan. Program kami bukan jual beli Al-Quran. Kita kumpulkan rezeki, kita cetak bareng-bareng Al-Qurannya seperti ini, kita sebarkan ke seluruh Indonesia, ke pelosok-pelosok. Ketika Al-Quran ini diterima oleh santri di Jayapura, sudah kami berikan 17.000 eksemplar. Saya langsung yang ngasih 17.000 Al-Quran Jayapura dan sekitarnya, Nabire, Manokwari, Merauke, Bintuni, Sarmi, itu di daerah Papua. Lebih dari 17.000. Dari mana itu? Dari hasil kami keliling safari dakwah. Seperti apa Ustadz kegiatannya di lapangan? Ibu, supaya tidak ada dusta di antara kita, karena di lembaga ini saya tidak sendiri. Ada Syekh Muhammad Jaber, itu adik dari almarhum Syekh Ali Jaber. Ada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syauqi MZ, putra tercinta dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada Ustaz Ahmad Al-Habsyi Wong Kito Galo, asli orang Palembang beliau. Beliau juga ada di lembaga kami. Baik, ada sedikit cuplikan video ya, kita saksikan sama-sama supaya lebih memantapkan ibu untuk membekali akhirat kita dengan sedekah Al-Quran. Kepada Ustaz Ari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang hampir di seluruh provinsi yang ada di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Mari Bapak Ibu jemaah berjuang bersama kami untuk menyebarkan rahmat di setiap rumah-rumah kaum muslimin di seluruh Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la rabbun siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Saya Zain Muhammad merasa bangga dan bahagia merupakan bagian dari komunitas Riau Indonesia Mengaji yang telah bergerak dalam program 1 juta wakaf Quran. Saya menghimbau, mengajak masyarakat, mari berjuang dengan Quran. Sebab keluarganya Allah adalah para pembela Quran, para pejuang Quran, dan dia khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk berjuang bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji dalam program 1 juta wakaf Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ingin mengajak kita mengamalkan ayat Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman akan sempurna ketika diiringi dengan amal.
Dan hari ini saya titipkan ada satu amalan yang insya Allah akan terus bisa kita nikmati sampai hari kiamat, tidak ada kata terputus. Amal itu salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Insya Allah setiap wakafmu akan menjadi asbab keberkahan bagi hidupmu dan keselamatan di alam barzakh. Dunia sementara kita selama-lamanya dari selatan sahabat di mana pun berada. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berjumpa dengan sebuah komunitas yang luar biasa. Apa mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di setiap rumah-rumah Islam. Nah, mereka ini mengumpulkan dana daripada dermawan, daripada donatur-donatur, orang-orang yang mengerti, mencetak Al-Quran sebanyak mungkin. Dan mereka punya program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari para jamaah semuanya bersama dengan komunitas Riau Indonesia Mengaji, kita bersedekah berwakaf Al-Quran sehingga di setiap rumah, bahkan di semua provinsi ada Al-Quran yang layak untuk dibaca. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah roh. Apabila roh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Yang jelas saya ingin menyampaikan, satu wakaf Al-Quran yang kita lakukan, anak menghafal Al-Quran melalui wasilah wakaf Al-Quran kita, berarti ini wakaf cerdas namanya. Ketika kematian datang, Allah akan berikan cahaya kuburan kita. Ayo bunda teman sekalian, mari kita berjuang bersama pemuda-pemuda hebat ini, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, demikianlah Bunda tadi sedikit cuplikan. Dan hebatnya program ini Bunda, andai ada salah satu DKM masjid nih dimanapun di Indonesia ingin mengundang satu ustadz dari Jakarta, biasanya yang sudah menurut pengalaman kami itu syarat dan ketentuannya berat. Panitia harus menyiapkan tiket pesawat PP, berikut asisten, kalau bisa bisnis, kalau bisa gimana duduknya di samping pilot, itu nggak tanggung-tanggung, dijemput, rental mobil, siapkan penginapan. Ini dahsyat. 18 titik, satu pengurus masjid pun tidak kami bebankan. Boleh tanya ke ayahanda bapak kepala sekolah kita Pak ya, apa ada kami minta disiapkan tiket pesawat? Tidak ada Pak ya. Mobil tidak ada, penginapan kami cari sendiri. Ini beliau saksinya. Silahkan ibu-ibu boleh tanya beliau, mumpung siang ini beliau masih hidup. Loh kan umur gak ada yang tahu Pak ya. Gak ada. Tiketnya pun harus PP, kan gak mungkin Ustadz diberangkatin gak dipulang-pulangin, Bu, kasihan. Makanya di setiap masjid konsep kami apa? Dakwahnya, datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak di. Kayak siapa dulu? Terima kasih Bu. Udah capek-capek ngos-ngosan dibilang jalan. Tapi kok bisa Ustadz keliling? Bu, ini anak-anak muda di lembaga hebat loh konsepnya. Bayangin 18 titik tanpa membebani masyarakat, mereka bisa keliling. Ternyata seperti di tempat ini, kami bisa hadir di sini karena dibantu oleh jamaah di masjid semalam. Para jamaah menyisikan rezeki seikhlasnya, setulusnya lewat kantong-kantong yang dibawa oleh tim kami. Mereka lillahi ta'ala, itu kami kumpulkan, itu yang bisa membawa kami ke sini. Ini hebat. Jadi pahala dari kehadiran kami di sini yang dapat ya jamaah yang semalam gitu. Simbiosis mutualis dari umat untuk umat, kembalinya kepada umat. Dan izin sebelum kita masuk pada kajian inti, kami juga ingin memberi kesempatan yang sama supaya adik-adik kami di lembaga ini bisa hadir di tempat berikutnya. Kiranya Bunda ada rezeki yang ingin disisihkan untuk adik-adik kami ini berdakwah, sok mangga silahkan saja, dengan catatan tidak ada paksaan. Lillahi ta'ala, saya yakin ketika ibu bantu dakwah ini, maka ibu yang membantu pahalanya sama dengan kami yang berdakwah Bu. Itu dahsyatnya agama kita.
Baik, nanti ada ustaz dan ustazah kami keliling, sebaik-baiknya kebaikan dicontohkan oleh yang mengajar. Ini kebetulan saya ada rezeki Bu, saya mau bantu adik-adik kami ini. Bismillah, semoga bisa menjadi contoh ya. Andai uang ini saya kasih ke ibu 1 lembar hadiah lebaran lah ya, kira-kira yang ibu ambil warnanya merah, biru, apa abu-abu? Nggak usah munafik, saya tahu apa yang di pikiran ibu. Merah, biru, apa abu-abu? Oke, sekarang anggap uang ini punya ibu semua. Ibu mau sedekah 1 lembar, yang ibu sedekahin merah, biru, apa abu-abu? Masih ada dusta di antara kita. Apapun warnanya silahkan, mudah-mudahan jadi contoh. Bismillah, tawakal Allah. Yuk sambil kita salawatan. Salatullah salam. Lebih semangat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyisihkan rezeki, sudah bantu adik-adik kami berdakwah di lembaga. Saya pribadi salut dengan adik-adik ini, masih muda, semangat, meninggalkan keluarga, fokus di dakwah. Rata-rata memang semua masih pada muda dan jomblo. Nah, jadi mungkin mana tahu ada saudara yang sama-sama single gitu ya, kita jodohin bareng-bareng aja ya Bu. Saya bawa formulirnya loh. Baik, kita santai aja Bu ya, santai aja, mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat. Sebenarnya sih cara paling efektif untuk mendidik anak-anak tidak ada yang lain kecuali dengan memberikan contoh, sampling. Bahasa Arabnya namudaj. Kenapa? Gini Bu, Rasulullah itu kepada umatnya tidak hanya sekedar mengajarkan, tapi lebih banyak mencontohkan. Ini konsepnya dari Allah. Makanya lihat ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita lihat terjemahnya. Laqad itu adalah di sini Bu. Laqad. Kalau dalam bahasa Arab lamnya lam taukid pasti. Artinya pasti. Jadi kalau sudah Allah menggunakan kalimat lam, laqad sudah pasti ada yang janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kan Allah enggak mungkin ingkar janji ya Bu. Ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah
walanabluwannakum, kata Allah, wahai manusia kalian pasti akan aku uji. Betul. Maka ketika Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri seorang Nabi Muhammad sudah pasti ada suri tauladan yang bisa kalian contoh. Artinya Rasulullah itu memberikan contoh, bukan hanya ajaran saja, perintah. Ustaz, maksudnya bagaimana? Gini, jangan mimpi punya anak yang jujur kalau ibu sendiri tidak belajar untuk jadi manusia jujur. Do you understand? Bu, oi, do you understand? Oke. Jangan mimpi punya anak yang rajin sholat dan doa kalau diri kita saja tidak mulai dari diri sendiri. Kuncinya bukan di anak, di mana Bu? Kita. Yang pegang remote kita. Ibu pegang remote, ini AC. Mau panas mau dingin yang tentuin siapa? Ibu. Apa AC-nya? Nggak bisa. AC mah cuma diem aja. Gimana kita yang pegang remote? Contoh, dulu kita kalau kena AC, anak saya dulu kemarin waktu umroh Lebaran Mekah Madinah, karena krodin mau nggak mau satu kamar itu kita bareng-bareng berenam, saya istri anak-anak, mau nggak mau karena kamar penuh. Ya tahu sendiri Bu, anak sekarang Bu sama AC-nya kuat-kuat, betul nggak? Itu setelan remote-nya 16, dinginnya, fan-nya sampai 3, swingnya atas bawah. Saya Bu, ya Allah Bu, saya kan udah masuk golongan fresh air Bu, dikit-dikit gosok, untung saya bawa jaket. Itu mah bocah-bocah pada kuat. Remote-nya diumpetin Bu, nggak illallah. Tadinya saya pegang remote biar saya bisa matiin. Itu mereka konspirasi. Remote ditaruh di bawah ranjang, saya nyariin sampai kedinginan. Saya cuma ngasih contoh AC, gimana kita yang megang remote. Anak, gimana kita yang ingin mau jadi apa anak itu. Semua tergantung pada kita. Karena Bu, anak ini cuma titipan. Suami dititipin. Namanya titipan nggak mungkin bukan kita yang milikin, kita cuma dititipin. Jangan pernah mimpi bisa merubah orang lain kalau tidak dimulai dari merubah diri sendiri. Mana ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemahnya Ustaz, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu yang tidak merubah diri sendiri. Artinya Allah tidak akan merubah anak kita kalau bukan diri kita Bu yang memulai diri sendiri. Jangan salahin anak kalau anak itu jadi pembohong karena kita nggak sadar sering nyontohin bohong. Misal ibu punya utang sama besti, pasti tagih pay letter. Bu, jangan lupa ya, nanti saya ke rumah mau ambil cicilan. Ibu stres, uangnya belum ada. Biasanya yang jadi sasaran empuk buat menghadapi tamu nagih utang siapa? Itu pengalaman itu. Entah sekarang kita nyuruh anak atau kita dulu pengalaman disuruh makan gitu. Nah, ya Bun, nanti ada teman Bunda kesini. Iya. Nanti kalau teman Bunda tanya Bunda, kamu jawabnya Bunda nggak ada. Siap Bunda, aman. Wani piro? Dikasih uang itu anak 20.000, suruh standby di pintu. Ingat, 20.000 pegang. Kalau teman Bunda tanya, bilang Bunda nggak ada. Iya Bunda, aman. 20.000. Ibu naik ke atas, anak nungguin temen ibu. Secara tidak langsung kita udah ngajarin tersirat apa? Kamu kalau mau dapat duit harus bohong. Paham ya? Kalau mau dapat duit harus bohong. Terekam di sininya. Sehingga itu akan membentuk mental.
Suatu saat apapun caranya dia harus dapat duit, dia bohongin rakyat, bohongin umat, bohongin saudara. Kita nggak sadar kita sudah ikut membentuk mental pembohong anak kita. Anak 20.000 depan pintu, teman ibu datang, assalamualaikum nak, waalaikumsalam bunda. Bundanya ada? Kata bunda nggak ada. Nggak ada? Iya nggak ada. Kata siapa? Kata bunda. Emang sekarang gimana bundanya? Tahu tadi ke atas kayaknya. Mental itu yang penting. Sekarang ibu mau kemana pun, kalau ibu nggak ngasih contoh susah bu. Gini, jangan salahin anak kalau sering berkata-kata kasar. Karena ibu kalau lagi berantem sama suami nggak lihat situasi dan kondisi. Kita juga begitu pak. Berantem sama istri, ada anak nggak sadar, anaknya nyimak, dia kurang. Anak saya bu, itu kan kepoan. Ada tuh yang namanya Queen, anak saya tuh kepoan. Dia bisa aja pura-pura megang handphone, padahal kupingnya kemana-mana. Jadi kalau emaknya, dia namanya mama, istri saya kan ada temennya tuh kalau lagi ngegosip suka saya omelin dalam depan anak. Kenapa? Dia ngerekam. Kok tahu? Nanya sama saya kamar. Abi tahu nggak temannya bunda? Ini kok jadi julid anak saya? Daya rekamnya kuat. Maka ibu pertama kalau lagi berantem marah jangan depan anak. Mending di kamar udah kunci pintu, terserah mau gebuk-gebukan di situ, kan gitu. Jangan depan anak. Sekarang pak kita marah sama istri, namanya laki kan emosi. Dasar kamu istri setan. Istrinya mikir, nah kalau saya setan bapak siapa? Itu anak dengar bu, direkam. Oh seperti itulah nanti saya ke teman-teman. Belum hebat kalau belum bisa bilang orang ke orang lain setan. Jadi betul, ibu kalau marah sama anak, jangan kamu anak nakal itu doa loh. Jangan salah, makanya saya senang kalau ada ibu yang marah tuh, ya Allah anak soleh, gitu. Ngomongnya soleh tapi mukanya kayak mau ngerekam gitu, itu lebih baik. Didoain tuh, ya Allah nah, ya Allah calon imam Masjidil Haram, jangan begitu-gitu. Emang Ustaz begitu? Enggak juga sih, apalagi saya laki, kalau udah besar juga sih. Nah cuma paling tidak kan semua berawal dari ibu. Al-ummu madrasatul ula. Kuncinya ada pada diri kita. Supaya anak jadi pribadi yang lemah lembut, ya lemah lembutlah kita, tapi jangan dibuat-buat. Frekuensinya akan bohong. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang anak ini adalah titipan, suami juga titipan. Segalanya adalah titipan. Berapa banyak terutama seorang ibu ketika merasa gagal mendidik anak-anaknya, yang dia salahkan adalah anaknya. Oke, sekarang tadi ibu, sekarang laki-laki. Gini Pak, ada ayat yang bunyinya indah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Tugas orang laki-laki itu mencari nafkah. Betul nggak Bu? Wajib ya? Ada laki-laki badan perkasa, nganggur, malas kerja, di rumah aja, mager. Tahu mager Bu? Malas gerak, nggak ngapa-ngapain, ngopi tidur, nggak mau kerja padahal sehat. Ini suami dapat pahala apa dosa? Dosa. Wajibannya mencari nafkah. Tapi kalau ada ibu-ibu badan sehat, nggak sakit, di rumah aja ngurus suami, ngurus anak-anak, dosa apa pahala? Enaknya jadi istri, nggak kena macet, nggak kena panas, padahal yang diurus cuma 3 tempat. Dapur, sumur, itu dia. Ulang-ulang, dapur, sumur. Yang paling sering ibu urus yang mana? Kasur. Oh ganti spray.
wajib cari nafkah. Ini rumus. Halalan thayyibah, bukan halal tapi baik. Karena yang halal melahirkan kebaikan. Itu rumusnya. Yang halal melahirkan kebaikan. Bapak bawa uang, jelas-jelas uang haram atau syubhat lah. Syubhat itu apa Ustaz? Abu-abu. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram jelas. Yang abu-abu itu namanya syubhat. Bapak bawa uang yang jelas bapak ragu ini halal enggak? Atau jelas-jelas ini haram, bapak tetap bawa ke rumah, dibeliin susu, dibeliin beras, tahu itu uang haram, tetap aja dibelanjain bawa ke rumah. Istrinya nggak tahu, dimasak sama istri, dimakan sama anak-anak, masuk ke kerongkongan, ke perut jadi daging, jadi tulang, jadi darah. Sumbernya dari uang apa tadi? Haram. Maka jangan heran, halalan thayyibah itu kalau uangnya halal, maka anak kita akan mudah menjadi sesuatu yang menerima kebaikan-kebaikan karena sumbernya halal. Tapi ketika dia haram, Pak, nggak sadar yang menjadi daging, yang menjadi darah tidak satu frekuensi dengan kebaikan. Jadi kadang saya mikir kalau ada anak yang susah diatur, Pak, jangan salahin anak. Coba Bapak introspeksi diri. Jangan-jangan beberapa kali Bapak pernah bawa uang yang jelas-jelas haram. Itu dulu. Jadi ibu tugasnya tolong pastikan ke suami kalau uangnya halalan thayyibah. Apa Bu? Halalan thayyibah. Kadang istri nggak mau tahu halal nggak mau, enggak sih ya. Yang penting ada fulus, nggak ada fulus, mampus. Abang ada uang aku sayang, abang tidak ada uang aku. Nah itu dia Bu. Oke, karena gini Bu, betul sih namanya istri perlu uang, betul ya. Tapi jangan sampai tak berkah dan halalan thayyibah itu yang menjadi sumber ketika anak kita tidak satu frekuensi dengan kebaikan. Karena sumber yang menjadi asupan itu jelas-jelas haram. Minyak tidak akan pernah ketemu dengan air. Betul ya? Minyak tidak akan pernah bertemu dengan air. Yang haram tidak akan pernah bersatu dengan yang halal. Oke, terus bagaimana caranya Ustaz? Ibu, jangan lupa zakat. Zakat itu adalah harta yang kita keluarkan untuk membersihkan. Bisa jadi ibu bawa uang haram ke rumah, tapi karena tidak berzakat, haramnya tidak hilang. Maka hati-hati dengan urusan zakat ibu, hati-hati dengan urusan infak, hati-hati dengan urusan sedekah. Itu pengaruh ke anak kita. Oke, ini saya kasih contoh. Bulan Januari kemarin, anak saya udah berisik. Abi, ke Korea ini. Wah, ini keseringan lihat drakor di sini. Anak saya yang laki ke Spanyol yuk, mau lihat klub bola. Apa namanya? Real Madrid itu. Saya nggak paham ya. Inggris lihat stadion bola. Saya iya aja. Saya bilang sama istri saya, ntar kita ajak umroh, lebaran, umroh. Selesai umroh, saya ajak tadi ke Jordan. Semuanya dari Indonesia udah saya bikinin rompi jahit sendiri warna merah supaya mereka bisa pakai rompi. Masuk ke Aman saya ajarin nanti sudah Abi teman-teman Abi udah siapin dus-dusnya, kamu kasih berbagi. Saya pikir namanya bocah Pak, ikut kegiatan berbagi seperti itu bakal bete. Ternyata alhamdulillah di luar ekspektasi. Ketemu ke penampungan, ya agak-agak bau tempatnya ya Bu ya, namanya penampungan ya. Tiba-tiba banyak anak Palestina yang keluar, itu main seharian main. Padahal saya lihat itu gak saling ngerti ngomongnya. Yang satu Arab, yang satu Betawi. Yang ini bilang minfen, yang ini kesono. Kan gak nyambung, tapi karena hati kali ya.
Itu anak saya titipin uang jajan, dikasih jajan di warung, dikasih lagi, ngomongnya macam hamu aja. Akhirnya saya melihat setelah pulang dari sana, nanyain lagi, Abi besok kita ke penampungan lagi ya. Semangat. Sampai hari ini kalau ketemu anak saya tuh ada yang satu, dia bilang dia mau nabung, nanti aku yang nganterin lagi ke sana. Aku mau ketemu teman aku di sana. Pak, semua tergantung kita mau ngajak itu anak mau jadi apa dan kemana. Bapak Ibu yang berbahagia, anak saya seperti Al-Azhar dulu di Cibubur. Yang bikin saya pusing, anak saya jadi hafal merek-merek branded. Boleh nggak Ustaz? Silahkan, nikmati saja hidup kalau ada rezekinya. Anak saya laki minta dibeliin sepatu kayak temennya, mereknya Reebok, tulisannya REEBOK, betul ya? Yang asli. Saya beliin di online, mereknya Redbook, red merah, box yang kotak. Itu pas nyampe dibuka busnya, mungkin dia curiga, ini kok tulisan baru gitu ya, nggak kayak teman saya. Emang mirip sih Bu, bentuknya mirip, beda merek doang. Dia lihat, Abi mah apa ini mah bukan Reebok, ini Redbook, katanya dia tahu. Sampai sebegitu. Akhirnya di daerah Cijantung itu ada nama yayasan khusus untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya kasih uangnya ke anak saya, Kak ini pegang nanti buat beli sepatu Reebok, beli. Iya siap. Saya ajar. Dia sampai menunggu melihat anak seumuran dia yang nggak bisa bangun. Maaf, kakinya hanya sampai dengkul saja karena dari lahir sudah dibuang sama orang tuanya. Belum lagi pemandangan yang lain. Maaf, yang ibu pernah lihat yang tidak ada lubang hidungnya ya. Terus yang kepalanya besar, hidrosefalus. Itu dia sampai bengong, terperangah. Dia tanya itu kenapa Bi, ini abinya mana, ini bundanya mana. Saya ajak keliling sampai dia netes air mata nggak sadar. Sampai dia bilang apa? Uang aku kasih aja ke teman-teman aku sepatunya cukup kok, yang kemarin yang Redbook Abi beli. Alhamdulillah ya, kadang bukan saya membatasi, kadang kalau ada rezeki kenapa enggak, kamu beli apa deh yang ada mereknya silakan, namanya masa kecil ya Bu ya. Tapi tadi diimbangi Pak dengan mengajak ke tempat-tempat yang membuat anak kita lebih prihatin. Saya nggak tahu ya, di sini mungkin ada ya, ada nggak di sini? Yayasan Yatim Piatu, maaf, sekolah luar biasa. Ajaklah anak-anak kita ke tempat seperti itu ya. Ibu datangi ke tempat-tempat yang di pinggir sungai, anak-anak jalanan bikin program hebat. Kenapa? Biar dia melihat langsung, supaya timbul rasa syukur. Saya waktu ke Jordan itu anak saya mau ngasih hadiah ke anak Gaza, anak Palestina. Sampai anak saya bingung, ini kok yang dikasih hadiah nggak diambil-ambil, sudah berhadapan. Saya bisikin, Dek, itu teman kamu, maaf Bu, nggak ada tangannya, karena dia menghafal Al-Quran, kena runtuhan gedung, jadi tinggal tangannya aja. Itu anak saya refleks di Instagram saya ada, ibu lihat nanti ya. Itu kita datangin ke rumahnya, di IG saya ada, sama saya dipeluk, langsung dipeluk, dia senyum. Saya tidak sia-sia. Saya pikir alhamdulillah keberangkatan kami ini membawa manfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ajarkan dan contohkan. Nah itu, jangan cuma ngajarin tapi gak mampu nyontohin. Beri contoh. Ibu kalau ada uang ya, kalau anak saya tuh sekarang, dulu karena udah dibiasain, saya siapin receh. Nah nih pegang uang receh. Jadi kalau ada yang lewat ibu-ibu ya yang di lampu merah segala macam, dia udah paling semangat tuh, karena sudah terbiasa, habit. Itu semua tergantung siapa? Kita sebagai orang tua. Insya Allah kita yang hadir di sini mampu memberikan contoh yang terbaik. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah kenapa kami hadir ke sini dalam rangka kita
tuning frekuensi kita dalam Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim itu jalan yang lurus dan benar. Sedekah adalah salah satu yang memang membuat hidup kita menjadi berkah. Di antara sekian banyak bentuk sedekah adalah sedekah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Ibu yang pernah umroh pasti suka wakaf Quran di masjid dulu ya. 15 real, 50 real, tulis namanya supaya didoain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya orang tua yang sudah meninggal, selama ini cuma bisa ngirim doa, sebenarnya ada hadiah yang terindah loh. Apa itu? Pahala dari kebaikan kita. Di antaranya sedekah. Uangnya uang kita, pahalanya untuk orang tua. Itu dah. Salah satunya dengan sedekah Al-Quran. Bapak Ibu nanti yang mau sedekah Al-Quran boleh maju ke depan, sampaikan niatnya apa? Ustaz, pahalanya sedekah Quran ini buat orang tua saya ya yang sudah meninggal, buat suami saya ya, silahkan. Baru wafat Ustaz suami saya. Ustaz, saya nitip buat anak-anak saya ya, nanti sekolah di Al-Azhar, mudah-mudahan jadi penghafal Al-Quran. Boleh silahkan. Ustaz, saya niatnya buat suami saya ya. Kenapa Bu? Suami saya nggak pulang-pulang Ustaz. Udah berapa lama Bu? 2 puasa, 2 lebaran Ustaz. Siapa nama suaminya Bu? Bang Toyib. Silakan. Ibu apapun kebaikannya jadikan Al-Quran sebagai wasilah. Berapa sih Ustaz nilai sedekah satu Al-Qurannya dengan niat kebaikan yang bisa disampaikan? Ibu nanti yang menyampaikan niat buat almarhum saya doakan langsung di sini sama-sama. Mumpung banyak yang mengaminkan. Nilai sedekahnya satu Al-Quran 100.000 rupiah. Berapa Bu? Nah, dengan 100.000 Ibu sudah ikut mencetak satu Al-Quran dan sudah ikut menyebarkan Al-Quran. Udah sama ongkirnya lah. Ibu nggak usah ribet-ribet ikut ke Solo ke percetakan. Ibu nggak usah ribet-ribet ke Papua ngantri Quran enggak. Ibu hanya bersedekah, maju ke depan, kami catat, pahalanya nanti kembali untuk Bapak Ibu. Nanti yang ke depan akan kami berikan sertifikat wakaf seperti ini. Nah, ini ada foto, nama jelas dan sudah saya tanda tangani, bisa dibawa pulang dan dibingkai. Nah, bahkan yang nanti bersedekah di awal, kami akan berikan hadiah umroh dalam bentuk brosur. Nah, sementara brosur dulu, umrohnya menyusul. Ini hebat dulu programnya. Ibu kan niat itu mesti dipancing ya. Nah, nanti ibu niat pancing saja dengan registrasi hanya 100.000. Nanti ibu sudah terdaftar sebagai calon jamaah. Semua yang mendaftar 100.000 nanti dipilih secara acak akan diberangkatkan umroh free bersama saya di bulan September. Itu konsepnya ya. Baik, berapa Ustaz nilai sedekah Qurannya? 100.000 rupiah. Mahal Ustaz? Oke. Ibu, menurut ibu mahal, kita ke toko handphone. Di toko handphone ibu cari handphone yang paling murah, tidak ada ratusan ribu, jutaan, 1,2 paling murah. Kenapa handphone 1,2 kita bilang murah, tapi sedekah Quran 100.000 kita bilang mahal? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Ustaz boleh kami cicil? Boleh. Ahlan wa sahlan. Boleh dicicil? Boleh. Boleh patungan? Boleh. Misalnya nih Ibu Jamiah, kami mau patungan Ustaz. Berapa? 10 Al-Quran, 30 Al-Quran. 30 Al-Quran berarti berapa? 3 juta. Di pagar alam ada ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, saya mau sedekah 30 Al-Quran, 3 juta. Siap tidak? Tapi niat itu boleh Ustaz? Boleh. Ibu belum ada rezekinya? Belum. Tapi saya sudah niat. Saya yakin apa yang Ustaz catat dari niat saya komitmen itu yang akan memancing kun fayakunnya Allah. Ibu belum ada rezekinya? Belum Ustaz, karena belum panen kebun kopi. Nanti kalau sudah panen, saya transfer sedekahnya. Transfernya kemana ya Ustaz? Nah, saya kasihlah nomor rekening seperti ini Bu. Ini ada nomor rekening kami di kolom warna oranye, di bawahnya ada nomor handphone. Jangan ditransfer ke rekening selain rekening yang ada di kupon ini ya. Konfirmasinya pun harus ke nomor handphone di bawah ini. Mau cicil Ibu boleh. Kami datang untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan.
kami pelayan Al-Quran. Kami hanya melayani, mencatat, mendata. Segala pahala dan kebaikan tentunya nanti kembali ke Bapak Ibu yang sudah menyisihkan rezeki, ikut mencetak dan menyebarkan Al-Quran bersama lembaga kami. Baik, izin ayahanda, ibunda, para ustaz, kiai, kami akan informasikan di awal nilai yang paling besar dulu ya. Izin supaya ketika ada yang ikut di angka ini, yang bagian pahalanya banyak karena angka yang besar tadi. Ibu yang merasa, wah masih berat Ustaz angka segini, belum mampu saya walaupun komitmen hanya dengan niat. Tunggu di nilai yang lebih ringan lagi sampai nanti. Bahkan kami akan memberi kesempatan Bapak Ibu yang ingin membantu saudara kita di Gaza, Palestina sana. Baik, itu nanti ada Ustaz Ilham Maulana. Saya akan tanya dulu sama beliau karena beliau selaku ketua umum lembaga. Nilai berapa Ustaz yang kita informasikan di awal untuk para jamaah yang hadir? Bismillah Ustaz, tawakal Allah dengan niat yang pertama di angka 30 mushaf Al-Quran. Masya Allah, 30 Al-Quran. Punten, berarti nominalnya berapa? 3 juta rupiah. Kita tidak fokus pada nominalnya, kita fokus pada jumlah Al-Qurannya. Ayahanda, ibundaku, para kiai ustaz, izin Bapak Ibu yang ada rezeki dan berniat, bahkan hanya dengan niat, boleh, silakan. Yang berniat atau tunai juga boleh, silakan. Yang berniat ingin ikut mencetak Al-Quran bersama kami, ini Al-Quran wakaf sebanyak 30 Al-Quran, silakan. Ada, mantapkan niat 30 Al-Quran Ibu ya. Sekali lagi 30 Al-Quran. Baik, yang siap 30 Al-Quran boleh sama-sama kita panggil ke depan Ustaz ya. Kita tanya niatnya untuk siapa. Boleh Bunda silakan datang ke depan. Yuk, saya akan berikan hadiahnya. Izin teman-teman boleh digeser meja sama bangkunya ya, supaya lebih leluasa geraknya di atas untuk foto bersama. Ini kalau ibu-ibunya naik 10 orang ke panggung masih kuat panggungnya Pak ya? Wah Ustaz, kita kayak berat amat sih. Baik, silakan Bunda untuk yang bersedekah 30 Al-Quran. Iya, silakan. Ya. Ya, selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua Yayasan YPI Al-Azhar, Bapak Ustaz Abdullah Hasan Basai Mariasi beserta istri. Terima kasih telah hadir di sini. Disilakan kepada Ibunda yang diundang Ustaz Zaki. Oke, ini sepertinya kalau niatnya saya tanya satu-satu selesai maghrib kita nih ya. Bunda boleh dibagi dua di sini biar imbang perahunya. Oke, mungkin sudah sini 4 ya. Oke, satu lagi Bunda izin ada 3 pas kayaknya. Oh 3 Satu lagi Bunda, maaf Bunda izin satu lagi boleh. Oke, agak maju ke depan. Nah, ini diterima brosur umrohnya, diperlihatkan ke depan sertifikatnya. Karena tidak mungkin saya tanya satu-satu niatnya Bunda ya, tapi semuanya niatnya 30 Al-Quran Bunda ya. 30 Al-Quran atau berapa? Oh beda-beda. Oke, beda-beda Ustaz ternyata. Beda-beda, nanti biar dicatat oleh tim kami. Bismillah, kita berikan senyum yang terbaik dulu ke depan. Kalau ada yang niatnya untuk almarhum-almarhumah, kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan perjalanan akhiratnya. Kalau niatnya untuk yang masih hidup, semoga disehat walafiatkan, dimudahkan urusannya, dibukakan pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bundaku semua. Sehat selalu, panjang umur, berkah, dibagi kesehatan dulu kalau ada di kami. Ada ustaz-ustaz di sana, silakan. Ya, makasih ya. Jadi sudah, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Baik, sambil menguatkan niat, rasanya belum sempurna. Kalau kita belum mendengarkan kisah-kisah yang menginspirasi, motivasi, semangat-semangat supaya lebih tergugah lagi hati kita. Ada apa sih keajaiban di balik sedekah Al-Quran? Ustaz Ilham sudah ada di samping saya, dan dapat kita semua
beliau akan menyempurnakan lagi dengan beberapa hal yang ingin disampaikan. Ustaz, fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Atas waktu yang sangat mulia ini, di sini sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa ada Ustaz Abdullah selaku Ketua Yayasan Al-Azhar Palembang. Di sini guru, saya berdiri tanpa mengurangi takzim, saya lebih tinggi daripada guru. Sama-sama kita doakan doa kita selalu Allah sihatkan ibadahnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah istiqomah dalam kebaikannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini Ustaz, baik Bapak Ibu, alhamdulillah di beberapa menit ke depan, insyaallah 15 menit ke depan, 20 menit ke depan, rangkaian acara kita ini dari awal kita sudah mendengarkan nasihat, arahan dari Tuhan kita terkait pola asuh anak bercontoh kepada Rasulullah. Ustaz, hari ini kita bergembiranya langsung diajak berbuat baik. Ibu, saya dengan anaknya, coba saya tanya, saya dengan anaknya, saya ya, alhamdulillah. Orang tua mana sih yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi aset dunia akhiratnya? Ketika kita meninggal dunia, tentu kita mengharapkan anak-anak kita itu bersedekah atas nama kita. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, hari ini, yuk Bapak Ibu, apa yang kita buat hari ini, insya Allah mendatangkan kembali kepada kita. Minggu besok Bapak Ibu, yang kita panen itu hasilnya adalah padi. Kalau yang kita tanam hari ini hanyalah rumput ilalang saja. Nah, Ustaz, maksudnya apa Ustaz? Mimpi besok ketika kita sudah meninggal dunia, tertindih tanah, terhimpit papannya Allah, kita harapannya anak-anak kita bersedekah atas nama kita. Kalau hari ini kita telah melanjutkan bersedekah atas nama orang tua kita. Hari ini Bunda yang sayang juga dengan orang tuanya, niatkan dengan bersedekah Quran, walaupun belum ada rezekinya, niatkan saja dulu. Berazam kita hari ini. Ustaz, berazam itu apa maksudnya? Berniat kokoh dalam kemuliaan walaupun belum ada rezekinya. Ya, hari ini demi Allah saya sampaikan Bapak Ibu, ya Allah, hari ini kami bersedekah 30 mushaf Quran ya Allah. Kami niatkan ya Allah untuk anak-anak kami ya Allah, agar berbakti kepada kami sebagai orang tuanya ya Allah. Ya Allah, hari ini kami belum ada rezeki ya Allah, niat saja ya Allah, kami niatkan menjadi anugerah indah, ampunan dan cahaya untuk orang tua kami yang saat ini sedang meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sedang sakit ya Allah, Nabi yang menyampaikan ya Allah, Quran sifat ya Allah, penyembuh, penolong, angkat penyakit orang tua kami ya Allah. Bunda, hari ini niatkan yang banyak dan ya Allah, Quran sumber keberkahan. Bersedekah asbab Allah datangkan keberkahan. Plusnya lagi, kabar gembiranya sedekah hari ini kita niatkan atas nama orang tua kita, demi Allah Bapak Ibu, langsung asbab Allah turunkan keberkahannya. Plus lagi, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan haji. Maksudnya apa Ustaz? Yasdat bertambah dan akan bertambah keberkahannya. Kalau sudah berkah Bunda, demi Allah tidak ada yang rugi. Yang ada bertambah berkah dan akan lancar usaha yang kita niatkan insya Allah. Coba yang sayang dengan orang tuanya, terdaftar sebagai jamaah, nanti semua yang registrasi akan dipilih secara acak di tanggal 24 Mei. Karena 24 Mei itu yang daftar akan diambil satu orang, akan berangkat di bulan September tanggal 24, karena 24 itu masih ada acara wajib. Ini kesempatan ya. Kalau kita ada 100.000 itu harus sudah, dan 100.000 itu ibu sudah mendaftar. Nanti kalau dia roh kurangnya lagi mau ngayun lagi satu ratus dari 500 terus itu kuncinya. Nah, ini saya sampaikan dulu ibu ke atas. Silakan nanti ada Ustaz Eri pakai menjawab. Ibu yang mau ikut registrasi umroh silahkan ya. Boleh dibagi dua Bunda ke sebelah sini, izin. Ya silahkan. Ya sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang ingin mengkunci niat dengan registrasi 100.000, silahkan registrasi saja secara online kok Bu, aman ya. Di situ ada flyer, ada brosurnya dan lain sebagainya.
Nanti yang registrasi 100.000 itu akan dipilih secara acak satu orang di tanggal 24 nanti untuk berangkat bersama saya umroh ke Tanah Suci. Kita foto dulu Ibu, diperlihatkan sertifikatnya. Ya, ibu-ibu yang mau foto, yang pegang sertifikat, ini tolong diperhatikan, sertifikat ini tidak bisa dibawa ke Pegadaian Bu ya. Nah, takutnya nanti mentang-mentang sertifikat bawa ke Pegadaian. Afwan Ustadz, Ya. saya mau nanya dulu, bunda-bunda yang maju ini semuanya di angka 10 Quran semuanya ya? Coba saya hitung dulu Ustadz, 1, 2, 3, ada 10 orang ya? Ada 11. Alhamdulillah, berarti lebih kurang 110 mushaf Quran tambahan hari ini. Sama-sama kita takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pribadi mendoakan Bunda semua sehat, Amin, panjang umur, ya, makin eksis ke Allah, jangan makin eksis di sosmed Bu ya. Nggak apa-apa juga sih ya. Sehat terus, salam buat suami, buat keluarga, panjang umur jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah fotonya? Baik. Terima kasih bundaku semua. Silahkan kembali ke alamnya masing-masing. Alamnya, tempatnya masing-masing. Ya, makasih Bunda, silahkan. Baik, lanjut lagi. Thank you.